Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu saya dalam mata kuliah keamanan komputer oleh Bapak Muhammad Naim Al-Jum'ah Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Miami dengan NIM 21222174, kelas C, Prodi Ilmu Komputer, mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Butantan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 metode dari satu kunci, di mana metode ini terbagi atas 3. Yang pertama di sini ada metode blok, yang kedua metode karakter, dan yang ketiga metode zigzag. Sebelum saya menjelaskan lebih panjang tentang 3 kunci ini, alangkah baiknya kita perkenalkan bagian-bagian dari ketiga blok tersebut. Di sini ada bagian warna kolom yang berbeda, di mana kolom yang hijau ini merupakan plain text, dan kolom yang kedua yaitu disebut ciphertext. Plain text itu pesan sumber yang pertama dibuat oleh user, dapat dibaca oleh orang umumnya. Sedangkan ciphertext adalah bentuk setelah pesan dalam plain text telah diubah. Bentuknya menjadi lebih aman dan tidak dapat dibaca. Selanjutnya, pada bagian pertama, di sini ada yang namanya blok, di mana blok ini merupakan membagi jumlah teks asli menjadi blok-blok yang ditentukan tergantung dari keinginan pengirim pesan. Contoh, di sini plain teksnya yaitu perhatikan rakyat kecil. Kunci satunya merdeka, kunci 2-nya Indonesia, dan kunci 3-nya putih merah. Di mana plain text di atas akan dibagi menjadi 6 blok dengan masing-masing karakter terdiri dari 4 karakter. Karena blok yang ke-6 tidak mencukupi, maka ditambahkan dengan karakter X atau karakter lain yang ditentukan. Baik, langsung saja menuju pada bloknya. Di sini ada yang namanya per. Per ini merupakan blok 1. Kedua, atik ini merupakan blok 2 atau kunci kedua. Dan di sini ada andra. Ini termaksud blok 3. Yang keempat, kiat, termaksud blok 4, dan yang kelima, keci, termaksud blok 5. Terakhir blok 6, L. XX-nya ini ditentukan sendiri karena sudah tidak ada lagi huruf yang lain. Selanjutnya kita menuju pada kunci 1. Kunci 1 tadi adalah merdeka. Baik, di sini kan pada blok pertama ini plain text-nya itu per. Per itu kita lihat pada bagian kunci 1 karena tadi perintahnya adalah kunci 1. Huruf pertama per itu kan awalannya adalah P. Kita lihat pada bagian plain text P. Ini adalah plain text P. Plain text P ini ciphertext-nya adalah O. Jadi ciphertext dari P adalah O. Oke, di sini dan ciphertext O ini plain text-nya adalah P. Seperti yang kita lihat, plain text-nya adalah P. Kedua, huruf E. Huruf E ini kita bisa lihat plain text-nya adalah ciphertext-nya adalah K. Jadi ciphertext-nya itu adalah K.
Selanjutnya plain text R. Di sini kita lihat plain text R. Plain text R ini ciphertextnya adalah Q. Jadi ini hasilnya adalah Q. Kemudian plain text huruf H. Kita lihat pada kunci pertama, plain textnya H. Oke, ini plain text-nya, ciphertextnya adalah C. Maka kunci 1 itu ciphertextnya adalah O, K, Q, dan C. Selanjutnya kita menuju pada blok kedua, di mana plain text-nya itu adalah hatik. Huruf pertama plain text-nya itu adalah A pada blok kedua. Di sini ada huruf A. Plain text-nya A dan ciphertextnya I. Jadi ciphertext yang akan dihasilkan pada kunci kedua yaitu I. Yang kedua di sini plain text-nya T. Plain text T di sini dan ciphertextnya yaitu T juga dan hasilnya juga T. Kemudian plain text I. Plain text I di sini dan ciphertextnya adalah C. Selanjutnya plain text K. Plain text K pada kunci kedua. Plain text K di sini dan ciphertextnya adalah G. Dan seterusnya begitu. Jadi hasil dari ciphertext yang akan dicari yaitu O, K, Q, C, I, T, C, G, P, G, N, P, H, Y, M, T, G, E, D, C, D, X, X, X. Itu adalah ciphertext dari plain text perhatikan rakyat kecil. Lanjut pada karakter, di mana karakter ini merupakan metode yang menggunakan pendistribusian per karakter. Contohnya di sini plain text-nya yaitu perhatikan rakyat kecil, kunci satunya merdeka, kunci duanya Indonesia, kunci tiganya putih merah. Lanjut pada kunci 1 merdeka. Nah, karena di sini ciphertext-nya yaitu perhatikan rakyat kecil, kita menuju pada huruf awalnya dulu, yaitu huruf P. Huruf P ini merupakan plain text dan yang berada pada kunci 1. Jadi kita cari pada kunci 1. Sini. Plain text pada kunci 1 yang diawalkan P. Ini plain text P dan berada pada kunci 1. Ciphertext-nya yaitu O. Jadi ciphertext-nya ini sudah sesuai O. Kemudian plain text E berada pada K2 atau kunci 2. Kita lihat pada ciphertext-nya merupakan apa? Plain text-nya tadi E, plain text-nya E, dan ciphertext-nya juga E. Nah, ini E. Kemudian selanjutnya R berada pada kunci ketiga. Plain text-nya R berada pada kunci ketiga. Plain text-nya R dan ciphertext-nya N. Nah, di sini ciphertext-nya N. Selanjutnya di sini ada huruf H. H ini merupakan plain text. Ciphertext-nya pada kolom 1 atau kunci 1. H ciphertext-nya yaitu
Di sini ada plain text H pada kunci pertama. Plain text H pada kunci pertama yaitu B. Ciphertextnya jadi hasilnya ciphertextnya itu B. Dan di sini ada plain text A pada kunci kedua. Plain text H pada kunci kedua plain text pada kunci kedua yaitu A. Ciphertextnya yaitu I. Betul, I. Nah, itu penjelasan dari metode karakter. Cara menjelaskannya seperti itu sehingga menghasilkan hasil O, E, N, B, I, Q, F, G, P, L, Q, P, H, Y, P, T, G, H, R, C, D. Ini adalah hasil dari plain text. Perhatikan rakyat kecil. Selanjutnya pada bagian zigzag. Zigzag ini merupakan metode dengan menentukan ciphertext dari plain text pada kunci 1. Nah, ini kita tentukan plain text dari kunci 1. Mana kunci 1? Ini plain text dari kunci 1 ini yang di atasnya ada yang berwarna biru, itu disebut plain text. Pada kunci kedua juga ini disebut plain text, ini plain text, dan ini plain text. Kita berpatokan pada, perhatikan rakyat kecil. Nah, merupakan metode menentukan ciphertext dari plain text kunci 1. Kunci satunya itu kan di sini ada huruf P. Plain text itu P pada kunci 1. Sini saya sudah warnai menjadi warna biru yaitu huruf P. Kemudian mencari huruf yang sama hasil dari ciphertext kunci 1 ke ciphertext kunci 2. Nah, kita mengambil huruf yang sama ke ciphertext kunci kedua. Karena ini plain textnya dari kunci 1, ciphertextnya dari kunci 1 yaitu O, jadi kita cari ke kunci ciphertext kunci 2 nya yaitu O lagi. Nah, O ini memiliki plain text yaitu D. Jadi penjelasannya, dan mengambil plain text dari ciphertext kunci 2. Untuk selanjutnya mencari huruf yang sama. Nah, ini kunci 2 nya kan sudah plain textnya yaitu D. Kemudian plain text D ini pada kunci 2 ini kita cari ciphertextnya pada kunci 3 sesuai dengan penjelasannya tadi bahwa plain text kunci kedua kita cari huruf yang sama ke ciphertext kunci ketiga. Sini huruf D nya pada bagian plain text L. Jadi hasil dari plain text kunci 2 dengan huruf ciphertext pada kunci 3 dan plain text pada ciphertext kunci 3 tersebut yang diambil menjadi ciphertext akhir. Nah, ini plain textnya D yaitu ciphertextnya D yaitu L. Jadi L ini merupakan ciphertextnya dari P. Oke, selanjutnya di sini kita berpatokan pada plain textnya. Perhatikan rakyat kecil. Di sini perhatikan plain textnya itu perhatikan rakyat kecil. Jadi ini sama yang ini sama aja. Kemudian di sini plain text E. Plain text E ini kita hadu pada kunci 1. Nah, plain text E di sini sudah ada dan ciphertextnya yaitu K. K ini kita ke kunci 2 dengan huruf yang sama, namun kita cari itu di ciphertextnya kunci 2. Di sini ada huruf K dan K ini memiliki plain text N, dan N ini kita cari
ciperteksnya N pada kunci ketiga. Nah, N ini memiliki plaintext R. R ini merupakan hasil dari ciperteks E. Selanjutnya di sini ada huruf R. R ini harus kita cari plaintextnya dari kunci pertama. Nah, ini R. Ciperteks R yaitu Q. Nah, Q ini kita cari ke kunci kedua dengan huruf yang sama pada ciperteks kunci kedua. Nah, ini sudah kita temukan ciperteks dengan huruf yang sama pada kunci kedua. Nah, plaintext Q ini adalah R. R ini kita menuju ke kunci ketiga dengan huruf yang sama namun letaknya di ciperteks kunci ketiga. Nah, plaintext R ini adalah H. H ini merupakan ciperteks dari R. Nah, selanjutnya di sini ada plaintext H. A, T, I. Ini semuanya penjelasannya sama seperti yang saya jelaskan dari awal tadi. Maka ciperteksnya yang kita hasilkan dari perhatikan raket kecil yaitu L, R, H, D, A, C, O, Q, A, S, H, A, Q, Y, A, C, Q, R, U, O, dan L. Nah, itulah penjelasan saya. Saya tidak jelaskan seluruhnya karena jika dijelaskan seluruhnya ini bakalan panjang. Saya hanya memberikan contoh bagaimana itu zigzag, bagaimana itu karakter, dan bagaimana itu blok. Namun penjelasannya itu sudah sama-sama saja, cuman saya hanya jelaskan sebagian dari kata perhatikan raket kecil ini. Baik, itulah penjelasan saya mengenai 3 metode kata kunci. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.